Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya akan menyampaikan materi yang dimana saya menyampaikan materi sesuai yang pernah saya kerjakan, sesuai pengalaman. Jadi saya mohon maaf jika ada yang merasa tersinggung atau tidak berkenan. Materinya saya sudah pernah sampaikan bahwa artikelnya sudah diterima atau accepted di conference ICON EEI. Terus judul artikelnya yaitu Minority Voting Transfer Learning CNN for Pinut Life Types Identifikasi. Kalau di artikel ini saya menggunakan transfer learningnya yaitu ini ya, ResNet 101, ResNet 50, ResNet 18, MobileNet V2, ResNet 201, GoogleNet. Ada 6 transfer learning. Setelah dilakukan transfer learning, saya ambil kelas terbanyak. Jadi masing-masing ini melakukan klasifikasi, hasil klasifikasi mana yang paling mayoriti, yang paling banyak. Terus, ini saya menggunakan MATLAB. Di video saya sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan terkait transfer learning juga. Saya menggunakan VGG. Di sini bisa dicek. Ini menggunakan Jupyter Notebook toolnya, sehingga berbeda jauh. Ini menggunakan bahasa Python, berbeda jauh dengan kalau kita menggunakan MATLAB. Terus, sebelumnya juga saya pernah menjelaskan terkait transfer learning menggunakan ResNet 50. Ini juga menggunakan bahasa Python di Jupyter Notebook. Di Google Colab juga bisa. Hanya yang membedakan cara memanggil datanya, membaca datanya. Langsung saja, berikutnya saya akan menjelaskan kalau menggunakan MATLAB. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah data. Ini saya sesuaikan dengan data saya. Data saya terkait kacang. Ada folder training sama tes ya. Folder training sama tes ini dipakai untuk melakukan uji coba. Sama membuat model. Ya. Terus, misalkan saya di sini data tesnya ada hijau, kedelai, panjang, tanah. Ukurannya harus sama semua, ya harus sama. Misalkan ini saya baca hijau. Image, imread, variabel saya image ya, im. Kemudian foldernya ada di tes hijau. Nama filenya 1.jpg. Udah. Nah, ini ukurannya 256 kali 256. Setelah selesai, kita lakukan pokoknya semua folder file harus dijadikan dalam satu folder training, satu folder testing. Setiap kelas masing-masing ada satu folder-folder. Seperti itu. Ini folder trainingnya, misalkan nanti kita mau melakukan dengan folder testnya juga bisa, ini diganti tes. Misalkan saya data training ya saya pakai untuk data tes juga bisa. Ini tinggal dirubah, ini folder untuk tesnya, ini folder untuk membuat trainingnya, datasetnya. Terus ukuran saya, misalkan kita mau menggunakan ini apa? Pre-train itu transfer learning. Pre-trainnya apa saja? Di MATLAB itu disediakan, nanti bisa dicari aja langsung keywordnya. Pre-train. Ini keywordnya pre-train gitu aja nanti. Pre-train deep learning neural network. Nanti munculnya semua transfer learning yang ada di MATLAB. Misalkan MATLAB-nya versi berapa, dia akan ikuti yang mampu ya. Nah, di sini ada banyak transfer learning. Kenapa saya nggak menggunakan semua? Ini saya menyesuaikan spek komputer. Jadi yang saya contohkan ini yang sudah saya install. Istilahnya install itu saya tambahkan library-nya. Jadi tidak semua bisa transfer learning kita gunakan. Misal, yang saya install di sini baru GoogleNet. Ini caranya. Nanti kalau belum itu akan ada petunjuk contoh. Misal, ini saya bersihkan semua dulu di workspace-nya tempat nyimpen. Ini saya misalkan, maaf, saya manggil ini lagi gambarnya yang tadi yang contoh ukurannya. Udah, ini ukurannya. Terus sekarang saya pengen mau mengambil, misalkan ada transfer di sini, saya akan menggunakan MobileNet.
V2. Nah, kalau belum diinstal ya akan error. Mobilnet V2. Nah, ini intinya toolbooknya belum ada. Jadi ini package untuk pretend ini belum ada. Jadi kalau spek komputernya ngatasi, nggak apa-apa ditambahkan semua pretendnya yang dibutuhkan. Nah, sedangkan kemarin saya untuk ngerjakan publikasi conference ini, saya menggunakan PC satunya yang speknya lebih tinggi. Itu semua ada ResNet, sudah saya install, GoogleNet, DeskNet, dan semua. Ini nggak bisa, ini hanya saya contohkan Google. Memang saya biar spek komputer saya nggak terlalu, intinya nanti lemot juga. Udah, jadi harus disiapkan pretendnya. Langkahnya dicek pretrend yang sudah diinstal itu apa. Caranya ngecek kayak gitu tadi, dicoba satu-satu. Nah, di saya yang sudah itu GoogleNet. Nah, dipanggil, kalau berhasil nanti, nah ini ada petunjuk bahwa ini sudah. Nah, kalau mau ngecek arsitekturnya atau jumlah parameternya, langsung aja di analyze network dari tadi pretrendnya apa, net gini aja. Nah, nanti dia akan menampilkan, nah ini. Nah, ini. Udah. Nah, ini kan ukurannya nggak sama dengan gambar yang saya punya, ini kan 224. Kalau di gambar saya kan ini 256. Caranya gimana, enggak masalah, tetap kita bisa. Ini kita nanti bisa menyesuaikan. Terus ini harus dipanggil sesuainya. Misalkan GoogleNet. Nah, yang saya bisa tadi. Terus yang harus dirubah lagi, ini kan kita sesuaikan dengan input gambar kita. Terus yang kita sesuaikan lagi layernya. Layer di akhir ini. Ini replace layernya. Kita harus menyesuaikan dengan nama layer di GoogleNet yang terakhir. Nah, ini di bagian sini. Apa nama layernya? Prop. Nah, berarti ini harus diganti prop. Udah. Nanti kalau sudah berhasil, di sini ada petunjuk bahwa proses trainingnya berjalan. Kalau ada error, ya ada petunjuk error. Itu yang perlu dirubahnya itu saja. Ya, kita running, kita coba. Nah, di sini filenya tidak sesuai. Ini tempat filenya tidak sesuai. Saya sesuaikan dulu. Maaf ya, ini tidak sesuai. Astagfirullahaladzim. Posisinya. Belum saya rubah posisinya tadi. Saya bersihkan aja. Sudah. Ini saya sama ya, data training, data tes. Saya ini. Kalau mau dirubah ini tes juga tidak apa-apa. Tes. Pokoknya tiap kelas ada folder. Udah, ini posisi data tes, ini posisi data training. Oh iya ya, kacang-kacang. Saya bersihkan biar tidak mengganggu layar nanti waktu training. Oh iya, maaf. Ini yang diganti. Saya sesuaikan di sini. Output. Yang harus diganti, pokoknya mengganti replace tadi. Layer-layernya. Disesuaikan dengan layer yang ada di arsitektur dari GoogleNet kalau menggunakan GoogleNet. Ini di baris 30.
Oh iya, maaf, salah saya, harusnya ini loss 3 classification, loss 3 classification, bukan yang softmax. Loss 3 classification, loss 3 classifier. Classifier. Saya coba lagi. Nah, ini sudah, berarti dia mulai proses trennya. Berarti mohon maaf tadi saya sempat ada kekeliruan yang diganti. Yang di sini diganti sesuai layernya, yaitu layer yang ini. Ya ini kalau sudah running nggak seberapa lancar. Nah ini diganti di layer ini, connected ini. Terus di layer berikutnya, maaf, yang di layer berikutnya juga diganti yang terakhir, layer berhasil. Biasanya ini agak lemot, biasanya langsung di sini akan muncul. Kita tunggu aja sampai muncul satu, baru saja proses sudah membaca data dan melakukan perbaikan bobot. Trainingnya dia akan menampilkan berapa nilai loss functionnya, berapa nilai akurasinya. Kenapa? Karena ya di proses melakukan perubahan bobot itu kan akan nilai error itu kalau di sini sering disebut dengan loss function. Loss function itu banyak macam-macamnya, nanti rumusnya akan beda-beda. Ya. Terus akurasinya ya didapat dari kesamaannya tadi. Ini artinya kalau kita tadi training menggunakan fungsi sigmoidnya apa, di sini tinggal dirubah-rubah berapa jumlah epochnya atau iterasinya, berapa nilai running rate-nya, ini bisa diganti-ganti. Dan pernah saya rubah-rubah, ada publikasi yang terkait itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi sempat ada kesalahan tadi, saya lupa ya. Ini yang diganti. Nah, jadi mereplace-nya ada dua, yaitu mereplace di bagian layer. Maaf. Nah, di bagian layer ini, yang pertama pokoknya ini diganti, disesuaikan, pokoknya yang di concatenate, fully concatenate. Maaf, concatenate. Connected, fully connected. Nah, setelah diganti itu terus replace lagi, di sini ada proses replace. Nah, yang diganti ini sesuai layer paling akhir. Namanya apa di Google Net-nya. Nah, oh, ini output. Udah. Nanti output kita sesuaikan dengan data kita, biasanya tetap 4 yang 4. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Ini saya menggunakan Google Net. Pokoknya disesuaikan aja pretrain yang digunakan apa. Nanti ini dipanggil, kalau nggak bisa berarti itu harus diinstal dulu. Istilahnya bukan diinstal ya, kayak ditambahkan package-nya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.